fasilitator, dan Bapak Joko Arifin sebagai pengajar praktik. Pagi ini saya sedang berada di SD Negeri 1 Bandungan dengan bersama Bapak Iksan sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 1 Bandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, terima kasih dan sudah menyelakan waktu ini untuk kita bersama-sama melakukan wawancara hari ini. Dan mohon maaf Bapak sudah menunggu waktunya mungkin ini ada kegiatan wawancara hari ini. Nah, Pak Iksan sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Bandungan selama berapa? 1 tahun 3 bulan. Di 1 tahun 3 bulan. Dan itu memang sudah menjadi kepala sekolah beberapa itu. Alhamdulillah. Nah, Bapak, untuk hari ini kegiatan wawancara ini kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah dan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan di sini juga saya ingin belajar lebih banyak lagi kepada Bapak yang sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan, mulai pertama nih Bapak nih. Pertanyaannya, Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral, karena menjadi kepala sekolah itu tentunya pernah dihadapkan dengan berbagai masalah kaitannya dengan dilema etika dan dengan kejutan moral. Itu bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Titis. Hubungannya dengan pengambilan keputusan yang menyangkut masalah-masalah dilema etika dan kejutan moral. Memang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah memang masalah ini sangat urgent gitu. Jadi ketika berhadapan dengan dilema etika di mana permasalahan ini adalah benar ketemu benar ya, terus kejutan moral itu memang salah. Ini memang buat dilema yang cukup pelik ini. Sehingga menurut pendapat saya ataupun yang saya katakan di berbagai SD, ketika menemui permasalahan semacam itu, yang pertama juga tugas kita ya mengidentifikasi permasalahannya. Kita lakukan. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian kita juga meminta informasi dari berbagai pihak, sehingga saya pribadi selaku kepala sekolah itu artinya bisa memiliki referensi informasi yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, saya baru memanggil teman-teman anak dan guru untuk memutuskan permasalahan ini. Bagaimana pendapat teman-teman, sehingga baru kita mengeksekusi sesuai dengan permasalahan yang ada, situasi yang ada, dengan referensi yang akan kita. Mulai dari kita mengidentifikasi dulu kan, karena di situ sehingga kita bisa memiliki pandangan antara ini di sisi benar, kemudian diskusi dan musyawarah. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini terutama untuk kasus-kasus yang di dalamnya itu mengandung hal benar, lawan benar, dan mengandung nilai kebajikan yang ada di dalam permasalahan tersebut. Menjalankan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak sudah lakukan. Untuk mengambil keputusan ini, yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, tentunya kita tidak lepas dari musyawarahnya. Terus yang kedua, kita juga berpedoman kepada aturan yang sudah ada. Biasanya masing-masing SD itu ada sebuah tata tertib atau aturan yang sifatnya internal. Ini yang kita menjadi acuan, sehingga ketika ini ada salah satu teman atau dewan guru atau karyawan yang melanggar yang sudah menjadi kesepakatan, itu biasanya kita berpatokan harus seperti itu. Jadi sifatnya akan lihat situasi, artinya permasalahan ini bersifat inherent atau bersifat umum. Karena masing-masing sekolah memang memiliki Iya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan dalam
kita memahami permasalahan, mengambil permasalahan. Terus yang kedua, langkah yang kedua, kita memanggil kedua pihak. Ya. Tetapi sifatnya masih sifatnya intern, artinya tidak melibatkan pihak luar atau teman lain yang tidak terlibat dalam permasalahan. Tadi memahami dulu permasalahan, dan belajar bertemunya antara pihak-pihak yang terkait. Jadi setelah itu mengadakan diskusi dan Ya. Jadi kita utamakan adalah sepakat keluarga dulu. Tidak dulu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Bapak? Atau mungkin ada cara atau trik tersendiri yang saya juga bisa belajar dari Bapak, cara efektif dalam mengambil keputusan? Hal yang pernah saya lakukan untuk mengambil keputusan secara efektif biasanya sebelum kita mengangkat permasalahan atau katakanlah masalah yang kita angkat dalam sebuah forum atau rapat dengan guru, ini biasanya saya itu melakukan pendekatan secara pribadi. Apalagi ini menyangkut katakanlah sebagai orang baru, misalnya saya akan melakukan kegiatan perubahan di suatu SD. Pasti ketika orang baru ini sedikit banyak mengalami kesulitan tantangan, dan ini yang perlu menjadi trik. Nah, trik yang saya lakukan biasanya sebelum melakukan program, saya mendekati dulu ke pribadi masing-masing. Misalkan saya tanyakan, misalkan saya punya program seperti ini, bagaimana pendapat panjenengan? Satu-satu saya tanya seperti itu. Ya, setelah katakanlah 50% lebih dari dewan guru atau karyawan yang saya dekati, tanggapannya bagaimana? Kira-kira itu menurut pendapat saya itu bisa dilaksanakan, saya jalankan. Tetapi ketika dewan guru secara umum kelihatannya menolak atau mungkin belum sepaham, saya tunda gitu. Iya, pendekatan ya. Komunikasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat ketika ini. Nah, setelah secara pribadi kita dekati, kemudian secara umum oke, baru kita angkat di forum. Saya akan melakukan perubahan ini. Dilanjut Di forum ini kita tahu secara pribadi keluargaan dan menjadi tanggapannya baru kita angkat dalam rapat-rapat. Kemudian apa saja ini Bapak? Tadi tantangannya ya Pak ya, karena tadi Pak Iksan juga di sini orang baru. Ada lagi tantangannya mungkin Pak? Mungkin dalam pengambilan keputusan yang selama ini mungkin pernah Pak Iksan alami atau mungkin hadapi seperti itu. Tantangannya apa lagi? Yang pertama, kalau tantangan yang menyangkut program fisik, jelas di sini kita komunikasi dulu. Terus yang kadang-kadang tantangan yang lebih berat itu adalah bagaimana merubah paradigma berpikir guru. Ini yang cukup pelik, ini kadang-kadang ini harus butuh proses, butuh waktu yang cukup lama, dan ini pendekatannya juga harus menentukan kayaknya orang-orang begitu ya. Nah, masing-masing orang memiliki Iya, pendapatan yang merupakan tantangan tersebut. Kemudian apa yang Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau mungkin dalam suatu permasalahan itu ada beberapa masalah yang cara penyelesaian sudah terjadwal atau mungkin urgensi tergantung permasalahan itu, atau mungkin ada program secara tempat jadwal itu sudah terstruktur dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan Bapak. Itu menurut Bapak ketika dihadapkan sebuah masalah, apakah langsung diselesaikan atau melihat jadwal, membentuk jadwal, kemudian nanti berdiskusi langsung
Jadi masih untuk menyangkut permasalahan yang saya alami di ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sifatnya urgent, itu tentunya kita segera mengambil langkah. Ya, jadi artinya kita lihat bersifat situasional lah. Itu kalau menyangkut hal yang memang harus dilakukan. Tapi kalau yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan program sekolah atau apalah yang bisa tidak membutuhkan cepat, ya kita harus mengkomunikasikan dengan guru, dengan komputer dan kembali guru. Situasional ya Pak. Ya, situasional. Masalahnya masalah apa dulu? Iya, jadi ada yang harus diselesaikan memang ya, secara urgent, tapi ada beberapa masalah yang bisa dijadwalkan bersama-sama seperti itu menyelesaikan bersama. Contohnya kasus kemarin di kami karena terjadi permasalahan segera diselesaikan. Itu di kantin itu ada penjual yang menjual bahan makanan yang sudah basi. Nah, karena itu ketahuan dan ternyata anak itu mengalami sedikit sakit, otomatis langsung kita panggil pada jam 7. Masalah urgent ya Pak ya, harus segera diselesaikan. Terima kasih Bapak, luar biasa. Kemudian dari sekian banyak permasalahan Bapak, apakah ada seseorang atau mungkin pihak-pihak yang terkait atau faktor-faktor lain yang sekiranya membantu dan memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, Mas. Jadi setelah pengalaman saya di berbagai sekolahan, memang kalau dia saya katakan ketika di awal memang sedikit banyak ada orang baru pasti akan mendapatkan sama. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu kan kadang-kadang karena orang baru kan belum tahu karakter saya seperti itu. Tapi setelah sekian lama mungkin setelah kita mengenal itu pasti guru atau tenaga pendidik sudah bisa menilai, sehingga ketika kita menyampaikan atau menyampaikan sebuah gagasan program ketika itu baik, insya Allah akan didukung. Jadi faktor sehingga di sini bagaimana membangun paradigma guru agar guru itu bisa mengikuti arah apa yang dibina oleh sekolah. Sehingga insya Allah mereka sudah yakin, itu insya Allah akan cepat mendukung dengan program. Jadi tentunya pihak pemerintah sekolah juga ya Pak ya, ini sebagai pihak yang sangat membantu dan memudahkan pada dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bapak, alhamdulillah dari sekian banyak pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini, dan nanti juga untuk menjadi belajar juga untuk saya Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran yang saya petik, yang pertama yang jelas seorang kelas itu yang jelas sabar, karena itu sabar. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada guru. Ini pembelajaran yang juga cukup teknik pendekatan masing-masing individu. Karena saya yakin masing-masing orang, masing-masing individu itu akan berbeda. Sehingga ketika kita mampu, ini sebuah pengalaman yang cukup pembelajaran. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya juga nyali itu mengambil keputusan. Ini kan pembelajaran, sehingga ketika kita punya nyali untuk melakukan sebuah perubahan, ini akan bisa jalan. Tapi kalau tidak punya nyali ya artinya pembelajaran bagaimana keberanian untuk mengeksekusi program. Iya, dia tanpa ragu, yakin. Ya. Oke. Alhamdulillah, saya dapat belajar banyak ini dari Bapak Iksan dalam pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan dari semua pengalaman Bapak yang tadi saya sudah menerapkan, kemudian saya pelajari juga saya menerapkan dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan Bapak Iksan dari sekolah SD, keluarga SD Negeri 1 Bangunan selalu diberikan kesehatan,
dimudahkan Amin, dan amin. selalu sukses selalu Amin, Bapak amin, amin. maju dalam menjalankan amal sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bapak telah bersama-sama melakukan wawancara hari ini. Mohon maaf juga ini Bapak sering mengganggu dan mohon maaf bila ada pertanyaan atau yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama itu yang saya sampaikan pengalaman saya dari SD. Mudah-mudahan sukses juga untuk BTS. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ihsan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandingan, Kecamatan Kijobong, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di SD Negeri 2 Pangempon, Kecamatan Kijobong, Kabupaten Purbalingga. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Miswandi, yang terhormat Bapak Miswandi, sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Pangempon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Bu Titis. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mengadakan wawancara bersama saya. Dan mohon maaf juga Bapak, saya sudah mengganggu waktunya dengan kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, hari ini tadi saya sudah masuk ke SD Negeri 2 Pangempon dan kondisinya luar biasa Bapak. Terima kasih. Siswa-siswanya aktif, tertib semua dan guru-gurunya juga saling berkolaborasi bersama. Terima kasih. Ya Bapak, untuk kegiatan wawancara hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini menyangkut pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang biasa Bapak Miswandi sudah lakukan selama ini sebagai kepala sekolah. Mohon maaf nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Pak Miswandi. Insya Allah. Ya, langsung pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Pangempon sudah berapa tahun Bapak? Kalau di sini saya yang definitif 1,5 tahun. Tapi dengan PLT sudah 2 tahun lebih. Alhamdulillah nih Pak, sudah pengalamannya sudah luar biasa. Ini juga saya sama-sama belajar nih Pak dengan Bapak yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin selama menjadi kepala sekolah pastinya sudah sering dihadapkan dengan pengambilan keputusan nih Pak. Ada. Iya, dengan pengambilan keputusan dengan beberapa faktor permasalahan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya, terima kasih. Ini untuk hal pengidentifikasian, yaitu mengenai etika tadi. Itu di sini kan ada yang hal benar dan ada yang benar seperti itu. Benar dan benar. Kemudian di satu sisi dalam pengambilan keputusan itu juga, yaitu ada yang benar dan di satu sisinya itu adalah yang lawannya itu yang harus kita pertimbangkan di situ. Ini seperti itu. Jadi yang menjadi dilema Seperti itu, ya, antara benar dan benar. Yang satu benar, yang satunya adalah salah seperti itu. Ini juga sulit juga ya Pak dalam Kita mengambil keputusan gitu Iya, Pak. betul. Oke. Terus yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yaitu dalam mengambilkan keputusan, yaitu yang dua itu antara benar-benar, kemudian yang satu benar, dan yang satu adalah mengandung unsur kebajikan itu, yaitu yang pertama adalah mengenali dari nilai dari kebajikan yang ada tersebut. Nah, dari nilai kebajikan tersebut kemudian kita mengidentifikasi dari fakta, ya, dari fakta. Kemudian setelah itu fakta itu bagaimana, benar atau kurang benar lah, seperti itu ya, atau salah, seperti itu. Nah, dari fakta tersebut setelah diidentifikasi itu kita kaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, dari peraturan yang sudah ada itu kemudian kita melaksanakan diskusi atau musyawarah. Nah, kemudian setelah disepakati baru kita mengambil suatu keputusan. Nanti diawali tadi mengenali nilai-nilai kebajikan yang ada dulu ya Pak. Ya, nilai kebajikannya kita kenali seperti itu. Nah, kemudian mengumpulkan fakta supaya nanti apa yang diambil juga sesuai dengan fakta ya Pak. Dengan fakta, nilai-nilainya itu juga kan nanti tercakup di situ. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita adalah berdasarkan yaitu kebersamaan, kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, ini dalam pengambilan keputusan, kadang keputusan itu bisa saya ambil secara saya sendiri, berdasarkan pedoman saya sendiri, tapi tidak melanggar dari etika yang ada. Ini berdasarkan. Kemudian kita juga dalam pengambilan keputusan tersebut kita perlu komunikasi, perlu diskusi seperti itu. Nah, dari diskusi itu kita kan di sini punya warga, di sini punya anggota, ada guru, ada orang tua murid, ada komite, ada tokoh masyarakat. Itu kita untuk saling berdiskusi, komunikasi. Langkah apa yang kiranya nanti menjadi hal yang kita jalankan bersama secara nyaman dan baik demi kemajuan kita bersama di instansi sekolah ini. Seperti itu. Luar biasa loh Pak. Jadi dengan melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kemudian nanti bisa memunculkan kolaborasi ya Pak. Iya. Sudah semuanya bisa bekerja sama, alhamdulillah. Bisa menerima Iya. Dan menyepakati. Bisa melaksanakan dan secara bersama. Untuk berikutnya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu tadi seperti saya sampaikan itu tadi, yang jelas kita komunikasi itu tidak hentilah. Jika ada sesuatu hal pasti kita komunikasi. Yang pertama kita secara pendekatan dulu. Hal apa, terus ada informasi apa yang kiranya ini memang memerlukan suatu tindakan seperti itu. Dan tindakan itu ya intinya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, setelah itu setelah pendekatan baru kita melaksanakan, yaitu tadi kita kan punya warga, punya anggota, kita laksanakan diskusi dari beberapa pihak seperti itu. Nah, dari diskusi itu kemudian kan pasti ada argumen lah dari masing-masing anggota tersebut. Nah, setelah argumen itu bisa disampaikan semuanya dan ada hal yang memang dalam tanda kutip itu
Mungkin pasti ada lah ya, ada. masih mengganjal. Iya, gitu ya, pasti Pak, pasti ya? kan ada lah. Iya. Ada satu pihak yang belum sependapat. Tapi kebanyakan kan, misalnya ya, kan banyak yang sependapat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana hal itu? Nah, disitulah bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Pasti itu ada. Nah, kalau yang tidak belum, istilahnya belum sepaham, maka kita berikan arahan-arahan dulu apa pendapat mereka yang belum sepaham. Nah, setelah secara keseluruhan itu kok memang sudah bisa diambil suatu keputusan, maka kita baru mengambil keputusan secara bersama-sama seperti itu. Musyawarah. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ini Pak? Karena dalam pengambilan keputusan pasti banyak sekali tantangan yang ditemui. Nah, menurut Bapak ini tantangan yang paling apa? Tantangan yang mungkin menurut Bapak untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu apa tantangannya Bapak? Ya. Nah, di sini meyakinkan itu ya, untuk meyakinkan sebuah keputusan, itu bagaimana keputusan itu setelah kita ambil suatu keputusan, bagaimana meyakinkan bahwa atas keputusan tersebut kita semua bisa melakukan seperti itu di situ, meyakinkan di situ. Iya, betul. Tantangannya memang. Iya, di situ keputusan sudah diambil ya, tapi kan ya itu kita harus sepakat, maka kita harus melakukan secara bersama-sama. Berarti ketika kita sudah tergerak, paling tidak berarti kita harus bisa menggerakkan ya Pak ya. Iya, action ya dan meyakinkan supaya nanti semuanya bisa melakukan atau apa yang dilakukan kan kita dengan senang hati kan ya, dengan senang, bukan karena terpaksa, karena ini diambil berdasarkan musyawarah sehingga mengambil keputusan itu, baru keputusan itu ya mari kita adalah keputusan bersama. Seperti itu. Ya, betul Pak, itu tantangan yang tantangan biasa. ya. Kemudian apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu atau mungkin ada beberapa kasus yang harus diselesaikan secara cepat atau mungkin sudah terjadwal atau mungkin ada waktu tertentu dalam tempat, kemudian memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan suatu permasalahan Bapak? Nah itu ya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kita, permasalahannya itu apa? Yang seperti itu. Kalau permasalahan ini memang harus diselesaikan secepatnya seperti itu, maka kita situasional seperti itu, situasional. Tapi kadang suatu permasalahan memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu langsung seperti itu. Inilah. Jadi jadwalnya ya, kalau ada hal yang belum bisa diselesaikan secara langsung, memang kita atur untuk waktunya. Tapi ada waktu yang memang permasalahan atau hal tersebut perlu diselesaikan saat itu, sehingga bisa situasional seperti itu sesuai dengan keurgenannya seperti itu. Berarti situasional ya Pak. Iya, permasalahannya harus secepatnya, ya harus secepatnya diselesaikan. Kemudian selama pengambilan keputusan ini Pak, adakah seseorang atau pihak lain atau faktor lain yang membantu memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Iya. Gitu ya. Ada sebab pengambilan keputusan juga saya kan punya atasan seperti itu. Tapi kadang-kadang keputusan bisa ini saya ambil sendiri karena ini bersifat dari tingkat keurgenannya seperti itu tadi ya. Tapi juga kita harus berkoordinasi kan seperti itu dengan pihak atasan atau dengan pihak dari komite dan sebagainya seperti itu. Karena kita punya
atasan dan kita punya mitra itu Komo. Jadi semuanya saling bekerja sama ya Pak. Iya. Dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir ini Pak, dari semua hal yang tadi sudah Pak Miswandi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ini juga nanti untuk saya juga belajar dari Bapak seperti itu. Sama-sama belajar begitu. Jadi nanti pembelajaran untuk saya juga Pak. Iya. Ini dalam pengambilan keputusan memang kadang hal yang dilema lah seperti tadi ya. Maka dalam pengambilan keputusan juga kita harus memperhatikan hal-hal yang sekiranya nanti keputusan yang diambil adalah keputusan yang bisa dijalankan untuk semua pihak dan tidak merasa tertekan dan sebagainya. Maka kami dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah tenanglah, kita tenangkan dulu hatinya. Juga kehati-hatian juga kan perlu seperti itu, karena sesuai dengan aturannya dan sebagainya kan kita juga harus mempelajari seperti itu. Nah kemudian kita berpikirnya juga harus rasional lah, seperti itu. Rasional ya, dari keadaan tersebut mestinya tidak emosi. Kalau tenang kan bisa berpikir Tenang dengan ya, baik, tenang Pak, ya. berpikir dengan baik. Tapi kalau emosi kan ya itu sudah mungkin keputusannya mungkin bisa kurang baik kan seperti itu. Dari yang keputusan tersebut juga mungkin itulah kurang baik kan seperti itu. Jadi intinya ya kita harus berhati-hati, harus yakin atas keputusan yang diputuskan secara bersama-sama itu harus yakin, karena ini adalah keputusan berdasarkan musyawarah dan harus kita lakukan secara bersama-sama seperti itu. Sekali itu juga menjadi gambaran untuk saya dan teman-teman dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih Bapak. Ini alhamdulillah wawancara hari ini sudah selesai. Beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Miswandi sudah mau membantu saya dan bekerja sama. Ini menyempatkan waktu melakukan wawancara. Semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk saya, pengalaman untuk saya dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya sama-sama begitu. Terima kasih juga yang juga menjadi bahan apa ya ilmu saya lah seperti itu. Sama-sama untuk bekerja ini kemajuan pendidikan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian wawancara yang saya lakukan di SD Negeri 2 Pangempon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Pandansari, di mana saya juga bertugas mengajar di SD Negeri 2 Pandansari. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, Bu Titis. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat walafiat sampai detik ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sugeng telah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama melakukan wawancara hari ini. Dan mohon maaf ini Pak Sugeng sudah mengganggu waktunya mungkin karena begitu banyak kesibukan Pak Sugeng menyerahkan waktu untuk kegiatan wawancara hari ini. Nah, pada wawancara kali ini sebenarnya juga saya ingin lebih belajar lagi Pak
tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya perlu banyak belajar lagi dari Bapak Sugeng, karena Pak Sugeng sudah mendapatkan dan mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi pelajaran tersendiri untuk saya untuk bisa menerapkan pengambilan keputusan yang terbaik seperti itu, Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan, Bapak. Kita mulai wawancaranya. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, atau mungkin di SD sebelumnya dan SD yang di SD Negeri Dopanasari ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus di mana di dalam kasus tersebut mengandung dilema etika dan rujukan moral? Itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Terima kasih. Sebelum saya itu menjawab permasalahan yang ada dalam pertanyaan itu, kita sebagai mukadimah itu menyampaikan bahwa permasalahan di setiap kelompok itu pasti ada dan bentuknya pun berbeda-beda, baik kelompok dalam masyarakat, dalam organisasi maupun dalam kedinasan. Adapun cara penanganannya pun itu juga berbeda-beda, harus disesuaikan dengan kasus-kasus yang muncul. Kalau tadi menanyakan masalah dilema etika dengan rujukan moral, dengan rujukan moral sekarang, ini bisa dikatakan ini hal yang baru, ya, ada dilema moral. Ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan cara penanganannya itu serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan permasalahan yang muncul. Jadi tidak boleh untuk disamakan, tidak bisa disamakan. Bagaimana kita mengidentifikasi? Ya tergantung situasi itu yang muncul, permasalahan yang apa. Nah, kita sebagai seorang pemimpin kita harus tanggap. Oh, ini permasalahan-masalah. Misalnya masalah dalam pembelajaran, ini masalah dalam sosial, masalah dalam pribadi. Berarti tadi identifikasi dulu masalahnya ya Pak. Ya, mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Ya, kalau dilema etika memang di situ memang ada dilema ya Pak, antara hal yang benar dengan hal yang benar. Jadi kita harus menentukan ini yang harus kita tentukan yang apa gitu. Tapi kalau rujukan moral berarti kan yang benar dan lawan dengan yang salah seperti itu. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu ya. Baik. Untuk berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang di dalamnya itu ada kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Itu bagaimana Pak? Kalau saya pribadi dalam pengambilan sebuah keputusan itu dengan cara bermusyawarah. Sekali lagi, permasalahan itu yang muncul itu apa, kemudian dimusyawarahkan, itu arah tujuannya itu mau bagaimana. Kita mengambil skala prioritas, mana yang diutamakan terlebih dahulu dan mana yang kita ibaratnya kita tunda sehingga tidak akan menimbulkan suatu benturan kepentingan seperti itu. Kita tidak mungkin satu kali untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Kita harus mencari skala prioritas mana yang kita utamakan dan mana yang kita bukan. Ini tidak bisa untuk secara bersama-sama. Kalau kita melaksanakan satu permasalahan secara bersama-sama, selesai, saya yakin kedepannya itu akan menyebabkan satu masalah. Karena permasalahan itu kalau kita tidak jalani dengan secara jernih, secara bijak, akan menimbulkan satu masalah yang baru. Berarti dengan skala prioritas ya Pak Iya. dalam pengambilan keputusan, kemudian dengan cara musyawarah untuk bersama-sama mendapat kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan?
sekali lagi langkah yang utama yang paling jitu untuk semangat sekarang itu pertama kita melakukan musyawarah, itu bermusyawarah. Bila mana kita menemui suatu permasalahan yang sangat urgen, yang sangat penting, yang sangat fatal, kita sudah melakukan musyawarah kecualikan kok tidak bisa, kita tidak dalam bentuk untuk meminta pendapat orang yang di atasnya. Bila mana bisa dimusyawarahkan dengan cara bermusyawarah secara keluarga, terkait kita lakukan, kita mengambilkan kesepakatan. Kalau tidak, kita sebagai orang pemimpin itu sifatnya hanya sebagai menjembatani. Kalau sudah tidak bisa, ya kita lemparkan kepada yang lebih berwajib, seperti itu. Jadi kita melakukan musyawarah intern dulu ya Pak ya, dengan pihak terdekat, kemudian kalau memang sekiranya tidak menemukan keputusan yang belum disepakati bersama, barulah kita melempar ya, meminta pendapatnya. pendapat orang lain atau mungkin pada tugas yang lebih wajib. Iya, Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini kami lakukan dengan dilema etika adalah dengan menegur di tempat, sesuai dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh si pelaku dan apa istilahnya tindakan yang sesuai dengan awalnya itu menegur 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah, tinggal kita tadi ibaratnya peneguran secara tertulis gitu. Berarti melakukan pendekatan mungkin ya Pak ya, pendekatan dengan pihak terkait terlebih dahulu untuk supaya kita lebih tahu nih Pak permasalahan akar masalahnya apa seperti itu ya. Betul, luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan tersendiri untuk Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangan sekarang yang sering kita jalani bersama itu sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi sekali lagi kita menentukan menyelesaikan satu permasalahan, kita mengidentifikasi kemudian permasalahan yang ada, kemudian penyebab timbulnya suatu hal tersebut, sehingga nanti kita akan tahu cara memutuskan jalur yang akan kita tempuh. Tantangan zaman memang sekarang itu sangat amat kompleks ini. Kemudian yang kedua adalah pergaulan baik pergaulan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun kalau pada anak itu kelompok-kelompok sebaya, di mana kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, saya yakin tidak mampu untuk mengawasi hal yang sebesar itu. Sehingga mengidentifikasi permasalahan, perkembangan zaman, langkah ini nanti akan muncul tantangannya sudah berlangsung pada depan. Tidak bisa untuk difokuskan penyebabnya ini tidak, karena antara hal yang satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan gitu. Ya, jadi kompleks sekali tantangannya ini Pak. Ya. Jadi mungkin masing-masing individu juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti itu, mungkin itu juga salah satu tantangan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Yang saya tangkap dari Bapak. Kemudian apakah Bapak ini memiliki jadwal tertentu atau kasus dilema etika di mana dalam menyelesaikannya itu mungkin sudah terjadwal atau menyiapkan tempat bersama-sama dengan pihak yang lain dan pihak yang terkait tentunya ini dalam
memutuskan atau mengambil sebuah keputusan? Itu bagaimana Pak? Ya, pada prinsipnya yang namanya jadwal untuk penanganan masalah itu tidak tertulis, namun ada. Karena penanganannya pun itu harus sesuai dengan saat terjadi. Kalau sering saya lakukan seperti itu, di mana situ melanggar suatu etika, kita tegur. Jadwal tidak ada tapi tetap dilaksanakan. Kemudian tempat itu ada, itu yang namanya ruang bimbingan atau ruang apa. Itu kan salah satu fungsinya untuk memberikan pengarahan atau untuk Jadi memang ada ya Pak? ada. Karena kalau menyelesaikan suatu permasalahan memang dibutuhkan tempat yang tenang, kemudian kerjasama dengan yang lain. Ya. Kemudian, Jadi sekali lagi tidak ada jadwal untuk, ya, tidak ada jadwal per hari tertentu, jam tertentu untuk menangani suatu masalah. Jadi adanya jadwal tidak tertulis, penanganannya ya pada saat terjadi suatu masalah. situasional ya Pak? Situasional. Ya. Kita tegur, kemudian ya yang namanya permasalahan kan ada permasalahan intern, kita menyiapkan tempat, Ya. kemudian menentukan waktu yang sesuai dengan situasinya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya juga ya Pak ya, situasional dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu keputusan bersama. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau pihak lain atau mungkin faktor-faktor lain yang sekiranya sudah membantu dan memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan selama ini Bapak? Sudah barang tentu itu ada. Ya, ada. Sekali lagi permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Saya bisa mengambil keputusan mungkin akan berbeda hasilnya dengan keputusan lain. Itu maka musyawarah itu pangkal utama. Adapun yang membantu diantaranya kalau kita di lingkungan pendidikan ya dengan komite sekolah, kemudian dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, kemudian dengan tenaga-tenaga ahli bila itu dibutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita mau ditanya siapa yang membantu, ya, kita punya komite, kita punya tokoh masyarakat, kita punya tokoh agama. Kurang cukup kita punya tenaga ahli itu dalam satu penanganan. Jadi dengan berkolaborasi bersama ya Pak, Iya. ya, dengan semua pihak yang terkait yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Kemudian ini sudah akhir pertanyaan ini Bapak, alhamdulillah. Dan ini pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama ini dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika yang nantinya hal tersebut juga bisa menjadi bahan belajar untuk saya dalam mengambil keputusan suatu permasalahan. Kalau pembelajaran yang kita petik, yang pertama kita akan tahu permasalahan-permasalahan yang timbul di suatu kelompok. Saya yakin kelompok yang satu dengan yang lain itu punya masalah yang berbeda. Kita sehingga akan tahu karakteristik atau yang melatar belakangi permasalahan seperti itu. Kita akan tahu, kita memahami ini. Nah, dengan adanya permasalahan yang bermacam-macam, dengan cara penanganannya bermacam-macam cara, itu bisa dijadikan sebagai pengalaman. Pengalaman adalah bentuk yang utama ini. Sehingga kalau saya mengatakan bisa jadi kita sebagai tambah pintar, tambah pengalaman. Semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, semakin kita sering mendapat ujian, kita akan menerima satu pengalaman atau ilmu. Berarti jangan putus asa ya Pak ya, karena dengan Nggak boleh. permasalahan itu justru kita akan belajar ya Pak ya. Akan belajar. Yang namanya orang kan
apa istilahnya tidak selalu bertindak benar. Ini. Kemudian saling menyadari, saling mengingatkan, dan seperti itu. Berbeda dengan era-era yang zaman dulu. Sekali lagi musyawarah suatu senjata yang paling utama dalam penanganan suatu permasalahan, baik di lembaga kedinasan maupun di lembaga masyarakat seperti itu. Ini sehingga kita berpesan yang namanya hidup di era sekarang itu berbeda dengan era yang dulu. Sekarang yang dipermasalahkan kan etika. Kenapa kok anak sekarang itu jauh berbeda dengan era yang dulu? Itu sekarang kan orangnya 10 tahun ke depan itu menjadi orang egois. Karena apa? Semuanya yakinnya pada Google, pada YouTube. Padahal itu guru yang tidak bisa bicara. Isinya sama, tapi tidak bisa bicara. Sehingga tidak bisa menentukan langkah. Oke, benar. Pengertiannya benar banget. Tapi sebetulnya salah. Itu. Jadi tulisannya sama, pengertiannya itu akan menunjukkan berbeda-beda. Jadi kita bisa rasakan, kita sebagai orang dulu, sebagai orang, kita jangan segan-segan untuk menegur, segan untuk memberi pengarahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya menjadi banyak sekali ini belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan, kemudian sebagai seorang pemimpin bagaimana cara mengambil keputusan tersebut, karena memang setiap orang memiliki pandangan yang berbeda ya Pak. Ya, dan kuncinya musyawarah karena untuk buat suatu kesepakatan bersama. Musyawarah itu sangat signifikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah kegiatan wawancara hari ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah selesai Bapak. Terima kasih, ilmu baru untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa belajar lebih lagi, kemudian menerapkan yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari saya, melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pendidik, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, SD kita semakin sukses semuanya dan maju dan lebih memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak ada kesalahan, ada kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dalam bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pandansari, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan, kehilafan saya dalam berucap. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak.